Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa ba'du. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, untuk menyampaikan amanah atas tema yang tadi sudah disampaikan, langsung saja. Yang akan saya sampaikan adalah asbabu ikhtilafi madzahibil fuqaha, sebab-sebab terjadinya perbedaan antar ulama madhab. Jadi yang sudah kita ketahui bersama bahwa sekarang ini apalagi informasi sudah tidak bisa dibendung, siapa saja bisa mengakses ya, tentang apa saja, tak terkecuali dengan masalah hukum dengan atau masalah fikih, maka bisa kita temukan banyak sekali pendapat-pendapat. Yang kedua, karenanya kita juga mendapati bahwa khususnya dalam beribadah, kita melihat saudara kita ada beberapa perbedaannya dengan kita. Misalnya, kalau dulu hal ini mungkin tidak atau jarang terjadi. Mengapa? Karena informasi itu dari satu guru. Maka yang mengaji kepada guru tersebut semuanya sama aktivitas ibadahnya. Nah, untuk itu rasanya penting materi ini untuk kita ketahui bersama, untuk kita bisa menyikapinya dengan benar. Karena hakikatnya agama adalah menginginkan satu kebaikan dan kebahagiaan buat pemeluknya. Karena hakikat beragama adalah agar pemeluknya bahagia, ya, senang, harmonis. Itu keinginan atau apa yang dikehendaki oleh agama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, langsung saja saya ingin sedikit membuka dengan ikhtilaf. Jadi perbedaan itu bahasa Arabnya ikhtilaf. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit perbedaannya. Materi-materi yang saya sampaikan pada kebanyakannya saya tidak terjemahkan, karena saya lebih bisa memahami, katakanlah bisa lebih bisa memahami bila tulisan artinya, gitu ya. Ikhtilaf itu secara bahasa adalah lawannya ittifaq, lawan dari ittifaq. Ikhtilaf itu berbeda, ittifaq itu sepakat. Ini secara bahasa. Ada lagi kata lain yang akar katanya sama, yaitu khilaf. Khilaf itu maknanya mudhadah. Mudhadah itu berlawanan, kontradiksi. Jadi kita bisa mendengar kata ikhtilaf dan khilaf. Sebenarnya ada perbedaan antara khilaf dan ikhtilaf. Ya, ini secara bahasa. Dan menurut istilah, makna khilaf dan ikhtilaf dan khilaf, ya, ini sama pengertiannya dengan makna bahasa. Jadi pengertian istilah dengan pengertian bahasa itu sama. Pengertian antara metode terminologi dengan etimologi itu sama, gitu ya. Namun ada perbedaan sedikit antara khilaf dan ikhtilaf. Ikhtilaf digunakan untuk beda pendapat yang berdasarkan dalil, itu namanya ikhtilaf.
Makanya saya sekarang pakai judulnya ikhtilaf, bukan khilaf. Sementara khilaf digunakan untuk pendapat yang tidak berdasarkan dalil. Ya. Bi annal awal yustahmalu fi qaulin bunya ala dalilin wasani fi ma la dalil alaih. Saya mengambil contoh gini. Ini kebetulan contohnya bisa mudah dipahami ya. Contohnya pemilihan pemimpin, memilih pemimpin yang non muslim itu enggak ada ikhtilaf. Jadi semua sama. Itu enggak ada ikhtilaf di situ. Gitu ya. Jadi orang mukmin kalau disuruh memilih pemimpin harus orang mukmin, itu tidak ada ikhtilaf. Enggak ada perbedaan. Kalau ada yang mengatakan seorang mukmin boleh memilih pemimpin non mukmin, itu khilaf. Itu menyimpang. Gitu. Kalau ikhtilaf itu ada dalil. Kalau khilaf itu enggak ada. Gitu ya. Nah, itu gampangnya begitu. Jadinya makanya bahasa Arab itu khalif tu'rab. Menyimpanglah kamu, nanti kamu bakalan terkenal. Iya Pak, makanya misalnya ya pokoknya ginilah. Pokoknya pada umumnya kalau kita ini standar-standar aja, jalan di rel yang benar, itu enggak lama kalau seandainya dikenal orang itu lama. Kenapa? Yang lain juga biasa sama. Tapi coba aja nyeleneh sedikit. Ustadz aja juga bisa dibilang kiai oleh media ya, tentu saja. Nah itu contoh ikhtilaf dengan hilaf. Ke kantor kita ini Pak, atau ke kantor ini, itu bisa kita menempuh banyak jalan. Itu ikhtilaf namanya. Ya. Tapi kalau seandainya rumah Bapak di sebelah selatan dari kantor ini, lalu mau ke kantor, mestinya kan ke utara. Ini ke barat atau malah lebih ke selatan, itu namanya khilaf. Kira-kira gitu. Baik, jadi itulah ikhtilaf. Jadi yang kita bahas adalah ikhtilaf. Nah, kenapa ulama antar mazhab? Tentu saja saya mazhab di sini adalah mazhab Sunni ya. Saya tidak melibatkan mazhab yang lain. Jadi mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Yang pertama, sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah al-ikhtilaf fi subutin nas wa adamihi. Ulama berbeda dalam menetapkan dan menafikan nas. Jadi nas tersebut itu tidak disetujui oleh semua ulama madhab. Ada sebagian yang menyetujui, ada yang tidak. Contohnya, mereka berbeda pendapat tentang khobar mastur. Khobar mastur itu adalah khobar yang diriwayatkan oleh 2 orang, ya, dan tidak ada informasi dari 2 orang tersebut tentang jarh dan ta'dilnya, tentang apakah dia adil atau punya cacat dalam meriwayatkan hadis. Nah, itu diperselisihkan nih kalau ada khobar mastur. Termasuk di sini, jamaah Bapak Ibu sekalian, adalah tentang disetujuinya atau tidak hadis dhaif. Itu kan ada beda ulama tuh. Ya, ada yang pokoknya semua hadisnya mesti sahih gitu. Yang dhaif minggir gitu ya. Tapi ada ulama berkata, oh tidak, yang dhaif juga bila dhaifnya tidak parah, maka bisa dijadikan sebagai landasan untuk beramal. Makanya kemudian nanti berbeda. Tali pocong itu mesti dibuka atau enggak sih? Tali pocong itu hadisnya dhaif. Maka ada yang kalau misalnya enggak pakai hadis dhaif, biarin aja itu talinya diikat di pocongnya, gitu ya. Tapi kalau seandainya pakai hadis dhaif, dibuka tuh pocongnya, tali ikatnya. Jenazah yang wafat itu disedekapin atau enggak? Itu kalau seandainya mereka enggak pakai hadis dhaif, itu enggak boleh disedekapin, karena hadisnya tentang jenazah yang disedekapkan itu dhaif. Gitu ya? Nah,
Nah, itu ulama beda di pendapat atas hadis dhaif itu. Kenapa beda? Ya itu tadi, ada yang pokoknya hadis sahih aja, yang dhaif minggir. Ya. Nah, jadi silakan aja, nanti jangan jadi masalah. Oh itu kok jenazah nggak disedekapin, nah berarti dia nggak pakai hadis dhaif. Kira-kira gitu ya, salah satu itu. Kemudian berbeda pendapatnya ulama antar mazhab tentang kehujahan hadis mursal. Gini, hadis mursal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in tanpa menyebut nabi, tanpa menyebut sahabat. Jadi dari seorang tabi'in langsung dia sebut ke nabi. Ini ulama berbeda pendapat nih, apakah hadisnya itu bisa dijadikan sebagai dalil atau tidak? Gitu. Ya. Kalau secara ditinjau dari persyaratan hadis sahih, ini hadis tidak sahih. Kenapa? Karena hadisnya munqati, hadisnya terputus rawinya, sahabat tidak disebut, gitu. Maka ulama misalnya ya tidak memakai hadis mursal. Ini kita bicara tentang disetujui atau tidaknya nas, ya. Tapi ada pendapat ulama, oh tidak. Misalnya kayak hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang terkenal yang menjadi mertuanya Abu Hurairah. Maka ketika Abu Hurairah misalnya meriwayatkan hadis, Sa'id bin Musayyab namanya. Sa'id bin Musayyab itu, Pak, kalau kita baca riwayat dari dia, hadis yang diriwayatkan dari dia, itu tidak menyebut sahabat, langsung pada Nabi. Padahal itu nggak mungkin, karena Sa'id bin Musayyab itu tabi'in, dia nggak ketemu Nabi. Tapi oleh ulama, tentu saja sebagian ulama mengatakan, oh kalau Sa'id bin Musayyab, walaupun dia hadisnya mursal, dia diterima, dia dianggap sahih. Kenapa? Karena asumsinya Sa'id bin Musayyab itu dapat hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah kan sahabat yang lebih banyak meriwayatkan hadis. Nah, kalau seandainya setiap hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah itu banyak-banyakin buang-buang waktu, kira-kira begitu, nggak efektif. Orang juga udah tahu saya ini menantunya Abu Hurairah, satu. Yang kedua, rasanya kalau nyebut mertua terus, itu kan rasanya kurang enak juga ya Pak. Ya kan? Makanya walaupun hadis mursalnya Sa'id bin Musayyab itu dhaif, ya menurut syarat hadis sahih, tapi dia diterima. Tapi sebagian enggak, pokoknya yang tidak mutasil minggir. Nah, gitu. Ada lagi misalnya tentang berbedanya pendapat ulama di mana hadis yang diriwayatkan oleh perawi dia bantah. Misalnya ada seorang perawi meriwayatkan hadis, tapi hadisnya dia tersebut dibantah. Nah, ini hadisnya bisa dijadikan dalil atau tidak? Bisa dijadikan hujah atau tidak? Misalnya hadis nih Pak. Ada hadis dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi izni mawaliha fanikahuha batilun. Wanita yang mana saja yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Suatu saat Ibnu Jurayj tanya kepada Zuhri. Zuhri kan perawinya tuh, ya, di bawahnya Urwah. Tapi Zuhri jawabannya, saya nggak tahu. Lah, ente gimana sih? Ente kan ngeriwayatin hadis, kok bilang nggak tahu? Tuh. Nah, ketika ada hadis diriwayatkan oleh seorang perawi, nah perawi itu tidak mengakui, ini kemudian diperselisihkan oleh ulama. Apakah bisa dijadikan hujah atau tidak? Tuh. Sebagian ulama menjadikan hadis terus sebagai hujah, sebagian tidak. Makanya nanti kalangan jumhur ya tetap memakai hujah walaupun hadis tersebut tidak diakui oleh Zuhri sebagai perawi. Makanya nikah itu mesti pakai wali. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, oh tidak, nggak perlu pakai wali. Lah kenapa? Lah itu Zuhri aja yang ngeriwayatin, dia nggak ngakuin. Sederhananya begitu. Tapi kalau di sini sampai lagi yang belum nikah, jangan sekali-kali diinformasiin tentang nikah tanpa wali. Nanti jadi kacau itu. Ya, ini yang pertama.
Kemudian mereka ulama mazhab itu berbeda. Yang kedua adalah tentang berbeda pendapat dalam memahami nas syariat. Nas syariatnya sependapat ya bahwa itu bisa dijadikan sebagai hujah, tapi dalam memahami mereka berbeda pendapat. Contohnya pemahaman tersebut ya itu pada nasnya ya. Contohnya misalnya lafadz quru pada firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai, yang ditalak, maka dia menanti masa iddahnya selama 3 quru. 3 quru itu apa? Maka di sini ulama berbeda pendapat. Karena quru sendiri maknanya ada 2, namanya mustarok. Quru itu namanya lafadz mustarok. Bisa bermakna haid, bisa bermakna tuhur. Bisa bermakna 3 kali haid, bisa bermakna 3 kali sucian. Kalangan Syafi'iyah dan jumhur berpendapat wanita yang ditalak yang masih datang haid, yang masih datang bulan, maka dia 3 kali haid masa iddahnya. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah tidak, dia 3 kali masa sucian. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya penantian atas wanita yang masa iddahnya itu 3 kali sucian itu semakin lama. Kenapa? Karena gini, kalau wanita itu dicerai, ditalak, itu kan talaknya yang talak sunni itu kan dia pada saat suci dan tidak disetubuhi, dicerai, gitu ya. Kalau seandainya mentalak istri pada saat haid, itu talak bid'i, nggak boleh, ya, dosa tuh suami. Atau ditalak pada saat istrinya masa suci tapi sudah disetubuhi, itu nggak boleh, gitu ya. Nabi pernah nyuruh Ibnu Umar tuh untuk kembali lagi ke istrinya yang dicelak bid'i. Nah, kalau wanita misalnya ditalak pada masa suci, ditalak, kemudian dia datang haid, maka itu yang pertama tuh menurut jumhur. Tapi dalam menurut Abu Hanifah tidak, belum itu. Nanti kalau suci lagi, maka dia baru pertama. Ya, dan 3 kali begitu. Itu pada quru. Jadi kembali pada dalam nasnya tersebut yang memang membuka terjadinya beda paham. Adanya ikhtilaf, nasnya tersendiri membuka celah itu. Yang kedua, kembali kepada pemahaman mujtahidnya. Ada satu hadis bunyinya begini, dari Ibnu Umar, dia berkata, Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alana lamma raja minal ahzab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada kami sepulangnya kami dari perang Ahzab. Kata Nabi, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Ini pesan Nabi jelas nih. Jangan satu pun ada yang sholat asar kecuali bila sudah tiba di Bani Quraidah. Jadi terjadi gini. Ini sahabat baru pulang perang Ahzab. Baru pulang perang Ahzab, lalu diperintahkan lagi oleh Rasul untuk memerangi orang Yahudi Bani Quraidah. Nah, Nabi pesan jangan ada yang sholat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraidah. Ternyata di tengah jalan datang waktu asar. Ya, sebahagian sahabat mengatakan kita sholat asarnya di sini karena mengerjakan sholat itu yang afdol di awal waktu dan pada waktunya. Maka sebagian sahabat sholat di tengah jalan sebelum tiba di Bani Quraidah. Sebahagiannya sholat di Bani Quraidah. Mereka mengatakan, kita itu dipesenin sama Nabi, jangan ada yang sholat asar kecuali setibanya di Bani Quraidah. Jangan sholat di sini, ini tengah jalan, gitu. Akhirnya beda pendapat. Sebagian sholat di tengah jalan sebelum tiba di Bani Quraidah, sebagiannya sholat di Bani Quraidah. Namun ketika hal ini, peristiwa ini diceritakan kepada Nabi SAW, falam yu'annib wahidan minhum. Nabi tidak menyalahkan satupun di antara mereka. Dua-duanya benar. Itulah kenapa kemudian dari hadis ini nanti ulama banyak nih beda pendapat tentang cara memahami hadis itu. Ada yang caranya secara tekstual
gitu ya. Apa yang ada di dalam teks itulah yang dipahami. Ada yang tidak, yang penting maknanya. Maka itu kemudian sering terjadi perbedaan pendapat awal bulan Ramadan. Itu sebabnya ini. Ya, ada yang mengatakan pokoknya secara hitung-hitungan hilal itu sudah masuk di bulan Ramadan, udah puasa walaupun tanpa dilihat. Tapi yang berpegang sama tekstual, Nabi itu jelas bilang, ya, sumu liruyati waftiru liruyati. Puasalah kalian ketika melihat tanggal 1 hilal, tanggal 1 bulan Ramadan, waftiru liruyati, dan berbukalah kalian ketika melihat tanggal 1 bulan Syawal. Jelas banget. Ya, itu kan yang memahami secara tekstual. Ya kayak ini. Yang main tekstual ya sholatnya dibanding kuliah itu. Tapi dua-duanya enggak disalahin. Nah, kalau begitu kan enak. Nanti kalau seandainya beda, ya dua-duanya benar. Bisa jadi dua-duanya benar. Kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini dua, ya. Kemudian yang ketiga, 20 menit lagi harus kebut. Al-ikhtilaf fi turukil jam'i wa tarjih bainan nususil muta'aridah. Beda pada cara mengkompromikan dan mentarjih antara nas yang bertentangan. Jadi gini, ketika nas ada yang bertentangan, maka ada SOP-nya. Bagaimana cara menyelesaikan nas yang saling bertentangan. Cara yang pertama adalah yang pertama dilakukan mengkompromi, namanya al-jam'u. Ya, namanya al-jam'u. Nah, kalau seandainya tidak bisa dikompromi, maka cara yang kedua dilakukan. Apa cara yang kedua? Cara yang kedua adalah nasikh mansukh. Hadis atau dalil yang belakangan sebagai nasikh, sebagai menghapus, dalil yang duluan sebagai mansukh, yang terhapus. Tapi cara ini baru bisa dilakukan oleh mereka yang tahu sejarah turunnya dalil. Kalau tidak tahu cara turunnya dalil, nggak mungkin bisa. Kemudian kalau tidak bisa dilakukan cara kedua, maka cara yang ketiga, apa? Tarjih, mengunggulkan. Mana dalil yang lebih unggul? 3. Yang keempat, kalau tidak bisa ditarjih, maka at-tawaqquf. At-tawaqquf itu memending. Jadi hadis itu, dalil itu ya dipending, jangan diberlakukan dulu. Tapi ini secara teori. Pada praktiknya tidak ada cara keempat, ditempuh, nggak ada. Nah, di sini kemudian ulama berbeda pendapat tentang misalnya kasusnya ulama berbeda pendapat tentang tata cara sholat kusuf, sholat gerhana, dan bagaimana bacaan pada sholat gerhana. Jumhur ulama berpendapat sholat gerhana itu ya dalam 1 rakaat 2 kali ruku dan bacaannya keras. Itu jumhur. Ya, jumhur ulama berpendapat bahwa sholat gerhana itu dilakukan 1 rakaat 2 kali ruku. Kalangan Hanafiyah tidak. Sholat gerhana itu dilakukan sebagaimana biasa, kayak sholat id. Betul ini? Kok? Ya. Nah, demikian juga bacaannya. Kita lihat nih hadisnya. Kalau jumhur itu berdasarkan pendapat dari hadis Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, bahwasanya dia berkata, "Lamma kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nudiya inna sholata jami'ah." Faraqa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini fi sajdatin, summa qama faraqa'a rak'ataini fi sajdatin. Artinya bahwa pernah terjadi gerhana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ketika melaksanakan sholat diserukan as-sholatu jami'ah.
Karena sholat gerhana itu nggak pakai azan, nggak pakai qomat. Maka diinformasikan as-sholatu jami'ah. Lalu Nabi ruku, 2 kali ruku dalam 1 rakaat. Kemudian Nabi bangun, kemudian Nabi 2 kali ruku dalam 1 rakaat. Inilah hadis yang dipegang oleh jumhur. Tapi Abu Hanifah tidak. Dia memakai hadis dari Abi Bakrah yang menceritakan khazafat syamsu ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja yajurru ridahu hatta intaha ilal masjid wa saban nasu ilaihi fa shalla bihim rak'ataini. Jadi informasinya Nabi sholat 2 rakaat saja tanpa menyebut dalam 1 rakaat 2 kali ruku. Nah, hadis yang dipakai oleh Abu Hanifah itu juga diakui oleh jumhur. Cuman hadis itu kemudian dikompromikan. Ya, dikompromikan. Sama halnya dengan ini, Pak. Jadi kalau seandainya jumhur memahami hadis tersebut dari Abi Bakrah, itu kan namanya hadisnya mutlak. Jadi rakaatnya cuma 2 rakaat. Tapi hadis yang dari Abu Hurairah yang atas itu hadisnya muqayyad. Artinya dalam 1 rakaat ada 2 kali ruku. Maka memahami hadis Abi Bakrah yang mutlak dipahami sebagaimana yang muqayyad, yaitu yang diinformasikan dalam 1 rakaat 2 kali ruku. Gitu ya. Sama halnya Pak tentang pakaian yang di bawah mata kaki. Celana, kain, kan itu di bawah mata kaki. Itu kan hadisnya ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Gitu ya. Nah, jumhur ulama memahami hadis yang mutlak dipahami dengan pemahaman muqayyad. Maknanya apa? Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW pada hadis mutlak adalah pemahaman yang ada pada hadis muqayyad. Apa hadis muqayyad? Nabi menginformasikan sangat jelas bahwa orang yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki, karena sombong. Nah, sombong itu muqayyad. Nah, gitu ya. Jadi beda di situ tuh. Nah, ini beda. Baik, itu dalam menjama, itu kan dalam mengkompromikan kan. Ada lagi contohnya bacaan makmum. Apakah mesti baca Fatihah atau tidak? Itu terkait dengan memahami atau menjama, mengkompromikan dalil. Karenanya ada 3 pendapat tentang apakah makmum membaca Fatihah atau tidak. Kalangan Syafi'iyah berpendapat wajib makmum membaca Fatihah secara mutlak, baik sholat imamnya jahriyah maupun sirriyah, baik suara imam keras maupun pelan. Satu. Karena dalilnya ya la sholata liman lam yaqra bi Fatihal kitab. Enggak sah sholat tanpa yang tidak membaca suratul Fatihah. Nah, yang kedua, Malikiyah dan Hanabiyah berpendapat kalau imam bacaannya jahar, makmum tidak usah baca Fatihah. Gitu ya. Jadi makmum tidak usah baca Fatihah. Kalau imam bacanya sir, makmum sunnah baca Fatihah. Artinya, kalau makmum tidak baca Fatihah juga sholatnya sah. Kenapa? Karena ada hadis man kana lahu imamun fa qiraatul imam lahu qiraah. Siapa orang yang punya imam, artinya sholatnya sebagai makmum, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Tapi kalangan Hanafiyah berpendapat beda lagi. Dia mengatakan bahwa makmum tidak boleh membaca Fatihah. Kalau baca Fatihah, maka sholatnya makruh. Jadi baca Fatihah itu makruh bagi makmum, baik sholatnya jahriyah maupun sirriyah. Gitu ya. Kenapa? Karena dalilnya Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibacaan Quran, maka simaklah dan diamlah. Fastami'u, dengarkanlah, simaklah itu untuk bacaan imam jahar. Jadi kalau imam bacanya jahar, istami'u, simak, dengerin. Tapi kalau seandainya imamnya sir, maka diam. Jadi dalam rangka mengamalkan dua-duanya nih Al-Quran. Jadi makmum itu gak usah baca Fatihah. Nah,
Ini lihat, beda tuh. Contohnya. Kemudian yang ketiga, ikhtilaf, yang keempat ya. Ikhtilaf fil qawaid usuliyah wa ba'di masadir istinbat. Berbeda pada prinsip dasar dan pada sumber pengambilan hukum. Contohnya tentang berbeda pendapat di antara ulama akan kehujahan orang-orang atau penduduk Madinah. Jadi gini, mazhab Maliki atau kalangan Malikiyah berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah itu dalil. Kenapa? Karena asumsinya apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah adalah yang dilakukan oleh sahabat. Yang dilakukan oleh sahabat adalah yang dilakukan oleh Nabi. Katakanlah itu. Maka amalu ahli Madinah, apa yang menjadi perilaku penduduk Madinah dijadikan sebagai dalil oleh kalangan Malikiyah, tapi tidak oleh yang lain. Ya. Kemudian berbeda pendapat ulama tentang kehujahan mafhum mukhalafah. Jadi gini, mafhum mukhalafah adalah pemahaman terbaik dari yang termaktub. Ya, jadi mantuk, jadi dari yang terkatakan dipahami secara terbalik. Contohnya gini, ada hadis matlul ghani zulmun. Menunda-nundanya orang yang sudah mampu bayar hutang tapi tidak bayar hutang itu zalim. Ya, jadi kalau ada orang punya hutang, dia sudah punya uang buat bayar, dia tunda, maka zalim. Itu namanya mantuk tuh. Dari sini bisa diambil mafhumnya. Mafhumnya apa? Kalau ada orang susah, belum punya uang, dia menunda atau belum segera membayar hutangnya, maka bukanlah tidak dikatakan sebagai zalim. Ya. Nanti hal ini misalnya seperti apa? Seperti ini. Zakat itu tentang kenapa berbeda pendapat? Itu karena mereka berbeda pendapat tentang kehujahan mafhum mukhalafah. Tentang air yang dua kula itu masalahnya di sini. Ya, misalnya kayak gini, kan kata Nabi kan begini. Idza kanal ma'u qullatain lam yahmilil khabas, gitu ya. Apabila jumlah air itu kurang dua kulah jumlahnya, maka najis tidak akan mempengaruhinya. Kan dari sini diambil mafhum. Itu kan mantuk tuh. Bagaimana kalau seandainya air kurang 2 kula? Maka kalau seandainya air kurang dari 2 kula, najis bisa mempengaruhi itu air. Jadi gitu, itu mafhum. Tapi cara pengambilan istinbat hukum seperti ini tidak disepakati oleh semua ulama. Gitu ya. Baik. Selanjutnya ketiga, ada berbeda pendapat ulama tentang apa yang dilakukan oleh perawi berbeda dengan hadis yang diriwayatkan. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang perawi akan sebuah hadis, tapi perilakunya berbeda dengan hadis yang diriwayatkan. Misalnya begini, Ibnu Umar radhiyallahu an, Abdullah bin Umar, dia dalam hadis mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi shalah rafa'a yadayhi hatta yakuna hazma mankibai. Bahwa aku pernah melihat Rasulullah apabila mengerjakan sholat, Rasul mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan pundak. Wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru liruku, dan Rasul juga melakukan itu ketika bertakbir mau ruku. Wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku, dan Rasul juga melakukan hal itu ketika mengangkat kepalanya dari ruku. Jadi ketika i'tidal. Wa yaqulu sami Allahu liman hamidah wa la yaf'alu dzalika bis sujud. Rasul tidak mengangkat tangan ketika dari i'tidal ke sujud. Enggak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi hadis ini tidak dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Ibnu Umar ketika sholat dia beda dengan hadis yang diriwayatkan. Ceritanya dari Mujahid. Mujahid mengatakan, "Sholaitu khalfa Ibnu Umar falam yakun yarfa'u yadayhi illa fi takbiratil ula." Aku pernah sholat di belakang Abdullah bin Umar, tapi Abdullah bin Umar tidak pernah ngangkat tangan kecuali hanya pada ketika takbiratul ihram.
Maka dalam mazhab Abu Hanifah ngangkat tangan ketika takbiratul ihram doang. Yang lain gak ngangkat tangan. Satu contohnya. Yang kedua adalah Abu Hurairah pernah meriwayatkan hadis dari Nabi. Kata Nabi, kata Abu Hurairah, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna biturab." Apabila anjing menjilat bejana salah seorang kalian, maka basuhlah 7 kali, awali dengan tanah. Gitu ya. Kalau dijilat anjing. Namun pada kenyataannya Abu Hurairah ketika bejananya dijilat anjing, dia hanya membasuhnya 3 kali. Lah, kan meriwayatkan 7 kali. Kok dia melakukannya 3 kali? Nah, untuk yang seperti ini ulama beda pendapat. Yang dipakai itu yang mana? 4. Jamaah sekalian, itulah pokoknya pada intinya. Nah, sekarang ingin saya sampaikan, kenapa sih berbeda? Ternyata al-ikhtilaf amrun qadariyun kauniyun syar'an. Berbeda merupakan perkara yang sudah menjadi ketetapan. Jadi ketetapan secara syariat. Nggak ada itu kalau sama, susah. Ya, justru beda. Jadi memang sebuah, ya bukan sih sunatullah, memang tabiatnya begitu. Lihat firman Allah, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia bisa menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu atau keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka, semuanya. Ini dalil. Kita lihat penafsiran ulama. Ternyata kalimat walidzalika khalaqahum, walidzalika itu kembali kemana? Aidnya kemana gitu? Karena itu manusia diciptakan menurut Ibnu Abbas, salah satu riwayat, dan menurut Hasan Al-Basri. Walidzalika itu artinya karena untuk berbeda pendapat manusia diciptakan. Itu pendapat yang pertama. Jadi kenapa Allah menciptakan manusia? Tujuan salah satunya adalah biar mereka berbeda pendapat. Tapi tafsiran kedua maknanya adalah lirahmati khalaqahum. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah menciptakan mereka. Ya, ini berdasarkan riwayat Ibnu Wahab dari Taus. Ada 2 orang yang bertengkar. Lalu pertengkarnya semakin melebar. Taus mengatakan ihtalaqtuma wa aksartuma. Kamu keduanya bertengkar dan malah keduanya melebar. Salah seorang mengatakan lidzalika khuliqna. Lah, memang untuk itu kami diciptakan. Karena itu kami diciptakan. Kemudian Taus mengatakan kadzabta, kamu bohong. Kemudian qala, tadi tuh yang bertengkar mengatakan alaisallahu yaqul, bukankah Allah berfirman la yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Jadi rahmat. Jadi manusia diciptakan untuk rahmat. Tapi pendapat yang ketiga, sekaligus manusia diciptakan itu ya untuk rahmat dan untuk ikhtilaf. Ya, jadi untuk rahmat dan untuk ikhtilaf. Sekaligus dua-duanya. Ala kulli hal, jamaah sekalian yang saya hormati, sepertinya memang tidak mungkin di dunia ini ya semuanya seragam. Nggak mungkin. Apalagi terkait dengan masalah fikih. Ini kita kan bicara masalah fikih. Kita tidak bicara masalah syariat. Syariat itu satu. Misalnya kewajiban sholat itu nggak ada ikhtilaf. Itu memang udah syariat. Haramnya berzina itu bukan fikih lagi, gitu ya. Ini syariat sudah. Zina haram. Kalau yang mengatakan halal berarti kafir. Kalau sholat mengatakan tidak wajib berarti kafir. Yang berbeda itu masalah fikihnya. Fikihnya itu yang ikhtilaf. Ya, jangan nanti salah paham. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang ikhtilaf memang
untuk wilayah-wilayah yang terbuka untuk dilakukan ikhtilaf. Seperti kalau sesuatu yang tidak terbuka dilakukan ikhtilaf, maka tidak ada ikhtilaf. Contohnya masalah akhlak. Akhlak itu nggak ada ikhtilaf. Akhlak itu nggak ada berbeda ulama. Misalnya silaturahim itu ada yang mengatakan bagus, ada yang mengatakan tidak bagus, nggak ada. Ya, kita suka senyum, itu nggak ada beda pendapat ulama. Semuanya menganggap bagus, itu akhlak. Menolong orang, ini bagus, semuanya ini akhlak. Ya, jadi yang perlu dipahami, yang dimaksud ikhtilaf di sini adalah pada pemahaman, pada fikih, syariatnya tidak. Ya, syariatnya tidak. Nah, itulah jamaah sekalian yang saya hormati. Lalu bagaimana sih sikap kita? Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Ma uhibbu anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahtalifu. Li'annahu law kana qaulan wahidan kana an-nasu fi dhaiqin wa innahum a'immatun yuqtada bihim. Falau akhadha rajulun bi qauli ahadihim kana fi sa'atin." Artinya, saya nggak suka, saya tidak gembira seandainya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbeda pendapat. Saya nggak suka. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka itu satu pendapat, manusia, orang setelahnya itu berada dalam kesempitan. Nggak ada alternatif, nggak ada pilihan. Kenapa sih? Wa innahum a'immatun yuqtada. Karena mereka itu adalah tokoh-tokoh yang bisa yang jadi panutan. Siapa saja yang mau diikuti silakan boleh. Falau akhadha rajulun bi qauli ahadin kana fi sa'atin. Maka sekiranya ada orang yang memakai pendapat salah satu dari sahabat, maka itu adalah sesuatu yang boleh. Jadi kita ini kan fikih itu kan isinya perbedaan pendapat. Jangan belajar fikih kalau seandainya tidak mau beda pendapat. Nah, tujuan belajar fikih itu dua. Yang pertama, agar kita tasamuh. Kita bertoleran atas perbedaan pendapat yang terjadi. Satu. Yang kedua, agar kita mampu mengambil sebuah kebijaksanaan, mengambil sebuah hal yang paling bijak. Saya mau contohkan gini Pak, ini terus aja. Dari sisi dalil, apakah bacaan basmalah mesti sir atau jahar? Basmalah pada surah Fatihah tuh kalau jadi imam. Ini dari sisi dalil. Walaupun saya asal saya Nahdiyin Pak, Syafi'i gitulah. Itu dari sisi dalil yang lebih kuat dalilnya itu sir, bukan jahar. Ya, ini dari sisi dalil. Kan saya misalnya udah tahu dua-duanya tuh, jadi gampang. Kalau saya berada di kalangan Muhammadiyah misalnya, maka saya tidak akan menjaharkan basmalah. Gitu enaknya. Tapi kalau saya berada di kalangan Nahdiyin, saya jaharkan itu basmalah. Bahkan kalau misalnya di kalangan Nahdiyin nggak dijaharkan basmalah, itu sholat bisa diulang. Nah itu imam kagak sah itu sholatnya. Kenapa? Basmalahnya nggak dibaca, padahal basmalah itu bagian dari Fatihah, kan gitu kan? Lah Fatihah itu kan rukun, gitu. Jadi masalah. Nah gitu enaknya tuh gitu. Itu contoh. Jadi di mana misalnya kita berada, maka kita menyesuaikan diri kita. Itulah enaknya tuh. Jadi kita merasa fleksibel. Nah itulah tujuan belajar fikih salah satunya. Yang kedua tentu saja kita tasamuh. Orang beda ya nggak apa-apa. Ya, perbedaan itu tidak bisa dihindarkan. Yang nggak boleh adalah kita merasa kita ini paling benar. Nah itu nggak boleh. Ya, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, jam 1 sebagaimana sudah diamanahkan hanya sampai jam 1 presentasi saya. Apa yang saya sampaikan ini Bapak rangkai dengan ilmu-ilmu yang didapat dari para ustaz. Jadi belajar ini aja tentu saja tidak membuat
Bapak Ibu pintar, nggak mungkin. Karena belajar itu mesti lama, gitu ya. Dan mesti sabar, ya. Jadi ini sebagai ya rangkaian dari ilmu-ilmu nanti yang didapat. Kira-kira gitu. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Tadi saya menangkap bahwa di dalam kita memahami agama ini ada akidah, ada fikih. Kemudian yang kita bahas tadi lebih ke banyak masalah fikih, perbedaan yang terjadi di fikih dan bagaimana kita mensikapi. Saya juga pernah mendengar ada yang dikatakan bahwa di dalam akidah itu ada usul, ada furu. Di dalam fikih itu ada usul, ada furu. Nah, di level mana kami yang awam ini bisa memahami oh ini perbedaan yang bisa diterima oleh semua kalangan, bahwa ini perbedaan yang sifatnya yang bisa kita sama-sama terima, saling bisa menerima. Ada perbedaan yang ini sebenarnya bukan perbedaan, ini hal-hal yang dasar gitu, yang kita tidak boleh berbeda. Nah itu di mana Ustaz? Supaya kami yang awam ini bisa bertoleransi. Ya. Terima kasih. Jadi tadi saya bilangkan itu syariah bukan akidah ya. Jadi syariah. Syariah ini kan isinya ada akidah. Ya. Syariah Islam nih. Ada akhlak. Itu syariah tuh. Ada akidah, ada akhlak. Kemudian ada ibadah. Kira-kira gitu deh. Nah, kita tidak main di tataran usul. Ya, tataran usul adalah kalau mudahnya di dalam agama itu disebut al-maklumu fid dini bid-darurah. Sesuatu yang sudah diketahui dalam agama secara jelas. Ya. Nah, masalah-masalah usul itu tentu saja kalau masalah akidah kan jelas. Kalau itu kan akidah. Nah, kalau terkait masalah syariah yang non akidah, maka kita bicaranya jangan yang asal, jangan masalah yang asal. Misalnya yang asal itu misalnya wajibnya sholat itu asal. Tapi tata cara sholat itu bukan asal. Kenapa sih? Karena banyak hadis yang membuka peluang terjadinya perbedaan. Nah, gitu ya. Kira-kira gitu tuh. Satu. Yang kedua, jadi jangan bicara masalah dasarnya. Misalnya kita bicara sholat, kewajiban sholat, jangan. Kita bicara tentang bagian-bagian tertentu dalam sholat. Nah itu furu namanya. Kan asal itu kan pokok, kalau furu kan cabang. Nah jangan berselisih, jangan buka perselisihan di cabang. Ini jangan, karena ini sudah al-maklum dini bid-darurah. Itu ya, bolehnya di cabang. Yang kedua, jangan kita berselisih untuk yang sudah disepakati. Ya, yang mujma' alaih, yang sudah disepakati oleh semua kaum muslimin, jangan. Karena itu sama dengan asal. Ya, misalnya yang disepakati oleh kaum muslimin adalah sholat tarawih itu berjamaah. Itu sudah ijma' tuh. Tapi yang boleh dikutak-atik 8 rakaat apa 20 rakaat gitu. Apa 36 rakaat? Apa 40 rakaat? Ah, silakan di sini main. Nah, gitu ya. Kira-kira gitu tuh. Jangan disepakati. 2. Yang ketiga, yang tidak boleh dikutak-kutik ada masalah akhlak. Tadi saya sudah singgung. Akhlak ini nggak ada ini ikhtilaf di sini. Hormat sama orang tua kan kalau seandainya masih kecil. Nanti mah kalau gitu udah gede, nggak boleh, nggak ada itu hormat orang, nggak ada. Jadi akhlak itu udah paten. Jadi yang paten itu yang pertama, yang kategorinya al-maklumu fid din bid-darurah. Sesuatu yang sudah jelas hukumnya dalam agama, ini asal.
Yang kedua adalah yang mujma' alaih, yang sudah menjadi kesepakatan. Ada tuh satu buku, saya punya bukunya, masalah-masalah yang disepakati oleh kaum muslimin. Itu disepakati tuh. Ya, ini nggak boleh lagi nih di kutak-atik. Dua. Yang ketiga adalah masalah akhlak. Ini jangan. Makanya Pak, misalnya kalau bantu orang itu, ya kan siapa aja. Bahkan kalau akhlak itu kan bukan saja diakui baiknya oleh kaum muslimin, orang non muslim juga menganggap itu baik kalau akhlak. Jadi minimal 3 ini jangan dikutak-atik. Ya. Jadi tadi untuk yang pernak-perniknya boleh. Gitu. Itu Pak sementara ya. Baik, ada lagi yang mau tanya, silakan. Kalau ada. Enggak ada. Itu Pak. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, jazakumullah ala istimaikum. Semoga Allah membalas atas perhatian dari yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dibukakan pintu maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.